Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Oke, balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, seneng banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Alhamdulillah, terima kasih. Ebe, kelarasannya. Alhamdulillah, terima kasih. Kamu ada tak jatah deh? Hah? Oh, ada tak jatah? Nah, mana ada duit ikan, aku galak beli kasut. Aku laku katek, mana aku ada rezeki aku pasang. Nah, ikan boleh rezeki. Nah, di video kali ini pertama-tama aku mau kasih uang ke emak dan juga Ayu, tapi itu bukan dari aku cuma menyampaikan amanah. Jadi ada salah satu bunda yang sering nonton video aku. Nah, beliau itu berbagi rezeki kepada kami sekeluarga. Masya Allah, Alhamdulillah banget. Semoga bundanya sehat selalu beserta keluarga dan juga murah rezekinya. Untuk teman-teman juga aku doain semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin ya Allah, amin. Oke deh, lanjut. Nah, ini anak-anak tuh baru aja pulang dari jajan. Ini kita bagi warisan. Ini kita bagi jajanan buat adek Siska, Ayu Milka, dan juga adek Zayan. Terus ini aku lanjut lagi buat ke dapur. Nah, yang lainnya pada puasa, tapi aku nggak puasa ya teman-teman. Jadi di sini aku mau bikin takjil buat berbuka puasa. Sebenarnya aku ke rumah emaknya tuh dari pagi banget. Nah, pas aku baru nyampe tadi emak tuh lagi mengaji. Terus ini tuh ceritanya di siang harinya gitu. Makanya aku mau bikin menu untuk berbuka puasa. Tapi sebelum itu di sini aku mau cuci teko emak dulu karena teko di rumah emak tuh biasanya suka semutan gitu. Makanya ya udah sekalian aja aku cuciin karena kata emak airnya dibuang dulu. Entah kenapa di rumah emak tuh banyak banget cicak, semut. Pokoknya kalau ada makanan itu nggak bisa yang nganggur, yang cuma ditutupin aja gitu. Pasti ada semut, entah itu cicak. Makanya di rumah emak tuh harus ditutup rapat banget gitu. Oh iya, sampai di sini mungkin udah bisa ketebak nih aku mau bikin apa. Ini aku mau bikin makanan favorit aku yaitu tekwan. Mungkin kalian yang sering nonton video aku udah bosan nih dengan menu aku yang satu ini, tapi aku nggak pernah bosan buat makan tekwan meskipun tekwannya itu tanpa ikan karena aku sesuka itu sama tekwan. Terus seperti biasa di sini aku ditemenin sama bocil aku. Nah, ini sih ada Zayan ikut buat bantu-bantu aku karena yang lain pada puasa. Jadi ya udah di sini aku sama si adik Zayan aja. Oh iya, gimana nih dengan puasanya teman-teman semua? Semoga tetap semangat dan puasanya lancar insya Allah sampai full, amin. Pokoknya kalian ambil baiknya buang buruknya dari video-video aku ya. Kalau aku nggak puasa ya jangan diikutin. Karena kalau aku puasa badan aku tuh lemas banget pas sore hari. Nah, si adek tuh suka tantrum juga, makanya aku kayak apa ya, keriuhan banget, harus bikin bukaan, terus juga harus ngurusin anak-anak. Jadi ya udah kata Pak Suk, gak usah ikutan puasa gitu. Oke deh, lanjut. Nah, ini aku tadi udah kupas bawang putih, bawang merah. Nah, di sini aku juga mau sambil buat ngebikin adonan tekwan. Nah, ini untuk garamnya itu karena aku pakainya garam kasar, jadi di sini aku kasih air dulu baru aku kasih tepung terigu. Jadi garamnya tuh bisa halus karena air panas, nggak harus diulek lagi. Oke, lanjut. Ini untuk tepung terigunya aku pakai setengah kilo kurang karena emak tuh minta dibikin tekwan gandum, jadi aku tinggal sedikit. Alau. Kue pecah. Hancur. Tidak menancur. Terus. Terus di sini tuh ada sedikit tragedi. Kamar Jadi ini, ini sih ada ya. Zayan tuh mainin telur. Telurnya itu diaduk gitu ya teman-teman. Jadi ada yang pecah. Lanjut di sini aku juga mau bagi adonan tekwan. Nah, ini untuk yang wadah kecil aku mau bikin tekwan gandum. Terus yang untuk wadah besar ini aku mau bikin tekwan sagu karena banyak peminat tekwan sagu daripada tekwan gandum. Oke, untuk sagunya di sini aku pakai setengah kilo. Nah, untuk gandumnya kurang dari setengah kilo. Terus untuk sagunya ini sebenarnya aku tambah sedikit lagi, tapi nggak sempat aku videoin ya teman-teman. Jadi untuk sagunya itu lebih dari setengah kilo. Nah, untuk adonannya kurang lebih seperti ini. Ini bisa dibentuk empek-empek telur, empek-empek lenjer, ataupun empek-empek pistel, atau bisa juga dibentuk tekwan. Nah, di sini aku tuh mau bikin tekwan. Jadi ini aku bentuk tekwan, aku cubit-cubit aja.
Pokoknya kalau bikin tekwan tuh ya sesuka hati, dicubit-cubit aja kayak gini udah jadi tekwan. Kalau mau dibentuk empek-empek lenjer ya tinggal dipanjang-panjangin aja. Kalau mau dibikin empek-empek telur tinggal diisi telur aja. Ya pokoknya adonannya tuh sama aja ya teman-teman. Tapi ini tuh versi tanpa ikan. Nah, kalau pakai ikan biasanya tuh beda lagi. Tapi karena di sini aku nggak ada stok ikan, ikan giling, ikan apapun itu nggak ada, jadi ya udah tanpa ikan. Oke, lanjut. Ini udah selesai aku cubit-cubit. Di sini aku mau mulai ngerebus tekwannya. Nah, ini aku rebusnya itu pakai kuali supaya lebih gampang diaduk. Terus ini aku juga cuci tangan dan juga cuci bawang. Sekalian di sini aku mau sambi-sambi buat bikin kuahnya juga. Nah, untuk kuahnya di sini aku tuh cuma pakai bawang merah, bawang putih, jahe dan juga sahang atau merica atau lada ya teman-teman. Nah, ini aku tumbuk dulu ladanya, terus aku kasih bawang putih karena kalau numbuk bawang putih sama lada itu biasanya cepat banget halus, sedangkan kalau untuk bawang merah itu tuh sedikit licin, makanya bawang merahnya itu aku tumbuk yang bagian akhir. Nah, di sini aku mohon maaf kalau ada suara si Adek Zayan karena si Adek Zayan tuh sekarang lagi agak rewel. Jadi ceritanya si Adek Zayan tuh udah umur 2 tahun ya teman-teman. Nah, makanya si Adek Zayan tuh udah aku pisah, nggak lagi ASI sama aku gitu. Makanya si Adek Zayan tuh sekarang tuh rewel banget. Sebenarnya nggak tega juga ya karena masih kecil udah dipisah, tapi ya mau gimana lagi, umurnya juga alhamdulillah udah mencukupi, udah sesuai buat dipisah ASI sama aku. Makanya tega nggak tega ya aku harus kuat. Oke deh lanjut, ini tekwannya udah masak, bumbunya juga udah siap, tapi di sini aku angkat dulu adonan tekwannya. Terus ini mau aku cuci supaya nggak nempel-nempel gitu, karena ini aku bikinnya tuh lumayan banyak. Dan pas ngebikin aku tuh nggak pakai minyak, makanya ini ada yang nempel-nempel gitu. Jadi ini aku cuci supaya adonannya tuh nggak nempel satu sama lain. Nah, di sini karena saringannya tuh lama nggak dipakai, jadi ada sedikit debu, makanya ini aku cuci saringannya dulu. Jadi sebenarnya emak tuh jarang banget masak-masak di rumah karena emak tuh keseringannya makan di tempat Ayu, emak kan tinggal sendirian. Nah, rumah Ayu tuh di belakang rumah emak. Makanya emak tuh kalau makan ya udah ke rumah Ayu aja gitu. Karena ya kalau sendirian kan agak sedikit mager juga buat masak-masak, tapi kalau lagi kumpul-kumpul kayak gini ya masaknya itu di rumah emak. Makanya perabotan di rumah emak tuh banyak yang berdebu karena lama nggak dipakai. Oke deh lanjut, ini aku udah selesai buat cuci dan juga mensaring. Nah, alhamdulillah kurang lebih seperti ini ya teman-teman bentuknya setelah direbus dan juga aku saring. Oke lanjut, ini aku mau numis bumbu-bumbu buat bikin kuah. Nah, di kompor sebelah aku juga udah masak air. Terus untuk kompor emak yang satu ini harus banget dipancing kayak gini supaya bisa hidup, karena kalau nggak dikasih api pancingan biasanya kompornya itu nggak hidup ya teman-teman. Korek dari kompor satunya itu udah rusak, makanya harus banget dipancing. Oke deh lanjut. Nah, ini untuk minyaknya udah mulai panas, jadi di sini aku langsung aja cemplungin untuk bumbu-bumbu yang tadi udah aku haluskan. Terus untuk bumbu halus atau rempah-rempahnya di sini aku tambah bumbu cap ayam 1 bungkus. Ini bumbu khusus untuk tekwan atau model. Nah, masak kalau sambil duduk kayak gini enak banget, jadi nggak encok, nggak pegel kaki. Karena kalau tegak berdiri itu tuh suka pegel kaki gitu ya teman-teman. Tapi kalau duduk kayak gini ini berasa enak banget, enjoy banget. Jadi aku kepikiran pengen bikin dapur yang lesehan kayak gini. Oke lanjut. Nah, ini untuk bumbunya aku pisahin sedikit karena aku mau bawa pulang, tapi aku nggak bawa kuah. Di sini aku cuma bawa bumbunya aja. Jadi kalau udah sampai di rumah nanti tinggal dikasih air aja. Terus di sini aku juga sambil buat ngerebus apa ya? Ngerendam ngerendam bihun untuk toppingnya. Lanjut, ini kuahnya udah mendidih, jadi langsung aja aku masukin untuk bumbu-bumbu yang udah aku tumis tadi. Pokoknya dikesek-kesek hingga tetes terakhir nggak ada yang bersisa. Lanjut, di sini aku juga kasih penyedap. Ini tuh kaldu ayam. Ini aku kasihnya 2 bungkus. Sebenarnya aku juga kasih sedikit mecin nih teman-teman supaya lebih gurih. Tapi nggak kerekot. Oke deh lanjut. Ini aku juga cuci untuk seledri dan juga daun
bawang buat taburannya. Nah, untuk daun bawang dan daun seledri ini aku pisah ya, karena kalau untuk daun bawang itu langsung aku masukin ke kuahnya, tapi kalau untuk daun seledri biasanya sih untuk taburannya aja. Dan aku mohon maaf ya kalau video di rumah emak banyak kan videonya tuh agak setengah buram, terkadang juga kayak silo gitu, karena di sini tuh rumah emak banyak bolong-bolongnya. Jadi kita bikin videonya itu ya kayak ngelihat matahari gitu ya teman-teman, makanya kayak silo banget gitu. Terus kalau yang agak gelap itu tuh karena di dapur rumah emak itu nggak ada jendela. Oke lanjut, ini aku udah mulai ngeracik. Nah ini aku ngeracik buat dikasih ke tetangga emak atau saudara emak. Jadi kalau bikin makanan ya kita harus kasih ke saudara emak atau tetangga emak. Begitu juga sebaliknya ya teman-teman. Biarpun makanannya ya cuma begini aja, tapi tetap harus berbagi. Oke deh lanjut, ini untuk kuahnya alhamdulillah udah masak, lagi panas-panasnya banget, pas banget dimakan pas cuaca hujan, Masya Allah. Ini aku pas ngeditnya tuh ngiler banget, tapi aku mohon maaf ya karena sekarang tuh lagi bulan puasa, mungkin teman-teman yang nonton video aku kebanyakan yang puasa. Oke lanjut, setelah aku masak-masak, ini tuh rumah emak berantakan banget. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi di sini aku tuh mau bertanggung jawab, ini mau aku bereskan. Terus lanjut di sini aku juga mau cuci piring. Nah, habis masak-masak seperti biasa pastinya banyak banget yang kotor-kotor, dan juga tadi habis aku sama bocil-bocil itu pada makan, makanya ini ada parabot yang kotor. Jadi ya udah sekalian aku cuci aja. Nah, di sini tuh aku paling nggak bisa ya kalau lagi nyuci piring itu ngelihat ada nasi yang masih nempel di piring. Makanya ini untuk nasinya tuh aku kumpulin supaya nanti bisa dikasih ke ayam. Menurutku nyuci piring di tempat emak itu lebih enak daripada di tempatku, karena kalau di tempatku tuh agak tersembunyi gitu ya teman-teman. Kalau di tempat emak bisa ada udaranya gitu. Aku pengen deh ada tempat cuci piring di luar kayak gini supaya bisa ada udaranya gitu loh. Apalagi kalau mau bikin video kayak gini terang banget dan ya bagus banget gitu. Oke deh, ini aku udah selesai buat cuci piring karena piringnya itu cuma sedikit perabot yang aku pakai tadi, terus juga piring-piring habis aku makan sama bocil-bocil aja. Jadi makanya ini tuh ya sedikit banget yang kotor, tapi daripada nanti nyusahin emak mending aku cuci aja sekarang. Apalagi emak tuh lagi puasa dan si Ade Zain alhamdulillahnya di tempat emak tuh anteng main sama ayahnya. Kalau ada ayahnya sih aku bisa enak ya teman-teman, santai. Tapi kalau nggak ada ayahnya biasanya aku sambil-sambil sama si adik Zayan. Terus ini aku juga udah selesai buat cuci piring. Nah, kalian jangan salpok ya sama karung-karung di rumah emak. Itu tuh banyak karung dedak, karung apalah, pokoknya ya masih bermanfaat. Namanya juga rumah orang tua ya teman-teman, pasti banyak barang-barang yang agak lumayan lama tapi masih disimpan gitu ya teman-teman. Oke deh lanjut. Nah, ini aku susun piringnya sama bocil aku si adik Zayan. Si adik Zayan tuh ikut ngebantuin aku.
Nah, ini aku udah hampir selesai, tapi di sini tuh aku rebutan sama si adik Zayan karena si adik Zayan tuh mau mainin kuali, tapi kualinya tuh Ayo ada masak. airnya. Nah, di bawah tuh ada kandang bebek, kalau tumpah ya kena bebek gitu ya teman-teman. Makanya di sini aku usahain buat ambil supaya si adik Zayan tuh nggak mainin. Terus lanjut, ini aku juga lanjut buat sapu-sapu. Ini aku sapunya di bagian dapur aja. Sebenarnya di depan itu berantakan banget, habis bocil-bocil main, si ada Siska dan juga Ayu Milka, tapi ya udah aku abaikan aja dulu. Ini aku sapunya di dapur aja, karena di dapur tadi habis aku masak dan berantakan banget. Oke, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak kalian udah nonton sampai akhir. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.